Hmm? 48 49 49. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini di setiap hari Ahad ba'da subuh seperti biasa kita melaksanakan kajian majelis tafsir Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Haji Romdoni Al-Sayyid Hafidhullah, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Salam semoga tercurahkan bagi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum majelis tafsir Al-Quran kita akan bahas bersama guru kita, ada beberapa yang perlu ditanyakan. Yang pertama, agar kiranya untuk safnya Pak agak maju aja lagi Pak, supaya nanti yang terakhir belakang datang bisa mengisi kosongan. Kemudian yang kedua, kalau percapaan mungkin bagi yang belum menggunakan masker maka bisa gunakan maskernya. Dan memang ada kulihal masker yang ada di stok. belum terbalikan kembali. Baik Bapak dan Ibu, mulai ketiga nanti saya pertanyaan, baik pertanyaan materi hari ini ataupun pertanyaan di luar materi kajian hari ini. Langsung saja kepada guru kita Al-Ustaz Tafadhal Mashkura Majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya sunnah secara akidah ataupun sunnah secara pengertian fikih. Yang maksud dengan sunnah secara akidah adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akidah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh ada kesalahan dalam meyakini serta mengamalkannya. Seperti misalnya akidah kita dalam sifat Allah Ta'ala, akidah kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang setiap nama memiliki sifat yang hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuknya, dan tidak bisa disamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Kita hanya diminta untuk isbat, yaitu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat
Sifat-sifat tersebut tidak boleh dicari tahu bagaimana bentuknya dan bagaimana caranya, karena tidak bisa kita samakan Allah dengan makhluknya sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak menyerupai segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini, ada sedikit ibrah, darsun, pelajaran dari perjalanan hidup Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah bercerita kepada kita dalam menceritakan perjalanan hidup beliau ketika beliau mempelajari ilmu agama. Ada beberapa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama, Asy-Syafi'i mengatakan, tufiya abi wa ana fi sanatain min umri. Beliau mengatakan, bapakku meninggal dunia itu ketika aku berusia 2 tahun. Berarti Imam Syafi'i ini anak yatim, dari 2 tahun sudah meninggal bapaknya. Kemudian juga di beberapa apa saja poin-poin yang penting. Kemudian beliau mengatakan, wa khattamtul Qur'an wa ana fi 7 min umri. Dan saya hafal Al-Qur'an itu ketika usia saya 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan itu tidak terlepas dari peran ibunya. Dalam perkataan Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat-riwayat sebutkan, ibu saya lah yang membuat saya menjadi penghafal Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang bisa kita ambil pelajaran besar di sini. Beliau mengatakan, falamma khatamtul Quran dakhaltul masjid. Ketika saya selesai dari menghafal Al-Quran, maka saya mulai masuk ke dalam masjid untuk mempelajari ilmu agama. Jadi Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu yang pertama sekali dipelajari oleh seorang anak adalah ilmu apa? Al-Quran. Harus Al-Quran dulu nomor 1, bacanya, menghafalnya dan memahami sedikit demi sedikit. Kemudian fakuntu ujalisul ulama. Kemudian aku duduk di majelis-majelis para ulama. Jadi majelis ilmu seperti ini dari kecil ya. Jadi 7 tahun sudah duduk di majelis-majelis ilmu. Kelas berapa kalau sekarang? SD ya, saya kelas 1 lah ya. Kelas 1, kelas 2 SD. Sudah duduk di majelis-majelisnya para ulama. Wa kuntu asma'ul hadits awil mas'alata fa ahfadhuha. Dan aku banyak mendengarkan hadis, artinya hadis-hadis Nabi dibacakan, kemudian dijelaskan, awil masalah atau satu masalah-masalah dalam syariat agama ini, fa ahfadhuha, maka aku banyak menghafalnya. Jadi dihafal oleh Imam Syafi'i. Ada satu poin penting yang bisa kita ambil dari perkataan Syafi'i ini. Beliau mengatakan, kan tadi saya banyak mendengarkan hadis dan permasalahan ilmu syariat ini, dan langsung dia hafal. Jadi langsung dia menghafalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa dia nggak menulis dulu, langsung dihafal? Hah? Enggak. Mendengar pun betul-betul Imam Syafi'i tetap harus menulis seharusnya. Karena ilmu itu tidak bisa tidak ditulis, harus ditulis. Nabi aja mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan mencatat, menulis. Ternyata beliau mengatakan ini sebabnya kenapa begitu dengar ilmu dia langsung menghafalnya. Dia berusaha untuk menghafal, enggak ditulis sama dia. Walam yakun inda ummi ma tu'tini an ashtari bihi qaratis qattun. Beliau mengatakan itu karena ibuku tidak bisa memberikanku uang untuk membeli kertas. Jadi enggak ada uang untuk beli buku catatan. Nah, ini. Kemudian beliau mengatakan,
Fakuntu idza ra'aitu 'idhaman yaluhu akhudhuhu fa aktubu fihi. Beliau mengatakan ketika kan enggak punya apa namanya tadi? Buku untuk mencatat, maka beliau mengatakan, dan aku berusaha untuk mencari tulang-tulang untuk apa? Dan aku mengambilnya, kemudian aku menulis di atas tulang-tulang tersebut. Fa idza imtala'a tarahtuhu fi jurratin kanat lana qadiman. Apabila tulang-tulang itu sudah penuh dengan tulisan-tulisan, maka kusimpan di gudang yang ada di rumah kami yang sudah barang-barang bekas yang enggak dipakai lagi, di situlah ditumpuk oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka dalam perkataan beliau lain, beliau mengatakan, saya sering jalan-jalan ke percetakan. Saya cetak buku ini. Dulu kan dia nggak dicetak tapi dicatat, tulis. Nah, kalau ada kertas-kertas, kalau bahasa kita ini kertas sele-sele namanya. Tahu lah ya, kertas sele-sele itu berarti sudah nggak dipakai, gitu. Maka aku mengumpulkannya untuk aku jadikan sebagai alat untuk mencatat. Nah, berapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Syafi'i ini, Pak? Bapak yang meninggal 2 tahun usianya, kemudian hafal Quran usia 7 tahun, kemudian ibunya orang miskin, nggak punya apa-apa, nulis pun tidak bisa karena tidak ada alat untuk menulis, tapi dia gunakan hafalannya untuk menghafal. Kemudian dia paham bahwasanya ilmu sekuat apapun hafalan seseorang, kalau nggak dicatat itu tidak akan sempurna, karena berbahaya. Karena musuh terbesar ilmu itu apa? Lupa. Nah, yang namanya musuh itu kan berusaha bagaimana kita itu untuk kalah. Nah, itulah dia. Kemudian yang kelima, Imam Syafi'i dalam keadaan seperti itu beliau berusaha bagaimana untuk tetap mencatat walaupun dengan tulang-tulang. Ya, Bapak bandingkan sendirilah Imam Syafi'i sama Bapak sekarang. Saking enaknya belajar sekarang ini. Nah, udahlah. Ambil pelajaran dari Imam Syafi'i. Kalau saya yang paling penting adalah orang tua. Peranan orang tua sangat penting. Terkadang fasilitas anak itu sangat sangat mumpuni, bahkan lebih daripada sekedar mewah gitu kan. Tapi ternyata anaknya juga nggak jadi apa-apa. Maka ada istilah juga dari para ulama kita mengatakan, keadaan sulit itu menempa seseorang untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, gitu. Dan lebih banyak orang yang berhasil dari keadaan yang sulit ketimbang keadaan yang mapan. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk orang tua dan untuk anak-anak sekalian, bahwa belajar itu memang butuh kesungguhan, dan kalaupun ada susah kita dalam belajar, itu bahagian dari proses mempelajari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Sampai sekarang namanya selalu disebut. Nah, pernah tidak disebut dalam kajian. Imam Syafi'i berkata, pendapat Syafi'i begini. Semuanya disebut seolah-olah masih hidup sekarang ini, seolah-olah masih ada Imam Syafi'i. Maka ada salah satu perkataan seorang ibu kepada anaknya, wallahu alam, ada yang mengatakan ini perkataan mamanya Imam Malik. Beliau mengatakan, ya bunayya ta'allamal ilma, wahai anakku, pelajarilah ilmu. Fa innal mala yafna wal ilma baqi. Wahai anakku, pelajarilah ilmu agama. Dan ketahuilah bahwasanya harta itu akan habis dan ilmu akan terus ada sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan istilah ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam, saya kira ini sebagai ibrah, darsun, pelajaran bagi kita untuk bisa membandingkan apa yang sudah kita lakukan dalam mempelajari ilmu agama ini. Kita kembali kepada ayat surat Al-Haqqah. Hari ini kita selesaikan sampai ayat 52 sampai ayat terakhir. Masuk pada ayat 49. 3 ayat kita bahas pada
hari ini atau 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Ya, wa inna, sesungguhnya kami. Tapi kalau wa inna, nanya enggak panjang, tidak ada alifnya di situ, maka artinya sesungguhnya. Kalau wa inna ada alifnya, maka itu artinya sesungguhnya kami. Kami yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkadang dalam Al-Quran menyebut kata kami, seolah-olah Allah itu banyak, dan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada apa namanya syarikat-syarikatnya. Syarikatnya itu artinya orang-orang para pembantu-pembantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seolah-olah Allah itu tidak satu. Maka jawabannya adalah bahwa kata nahnu, kami, dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan, kalau para ulama mengatakan li'azamatillah, yaitu menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sama seperti kalau kita misalnya bapak menjadi ketua panitia, misalnya panitia apa gitu, nanti memberikan kata sambutan kan nggak ada kata saya, ucapkan terima kasih, kami biasanya menunjukkan apa? Posisi sebagai ketua panitia. Nah, seperti itulah li'azamatillah wa qudratihi, untuk menunjukkan kehebatan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La na'lamu, kami benar-benar mengetahui, anna minkum, sesungguhnya di antara kalian, yaitu orang-orang kafir, mukadzibin. Mukadzibin itu artinya adalah orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi beda antara kadzib dengan mukadzib. Ya. Kalau kadzib, apa arti kadzib? Kadzab, ya, dusta, bohong, baik perkataan ataupun perbuatan. Akhlak yang paling dibenci Nabi itu adalah apa? Kadzib, dusta, bohong. Itu akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Maka satu ketika ada seorang laki-laki nanya kepada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau SAW ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabanan? Ya Rasulullah, adakah orang mukmin itu penakut? Jadi adakah seorang mukmin yang penakut gitu? Apa kata Nabi? Ada nggak? Boleh nggak mukmin itu penakut? Artinya sifat penakut itu boleh ada tidak dalam diri seorang mukmin? Hah? Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya. Orang mukmin itu boleh ada rasa takut dalam dirinya. Tapi rasa takut ini hendaknya tidak terlalu berlebihan. Ya. Hingga akhirnya nanti ada istilah apa namanya itu? Takut terhadap sesuatu yang berlebihan hingga akhirnya takut mau ngapa-ngapain. Ya seperti misalnya takut terhadap apa ya? Sesuatu yang akan menimpa dirinya, hingga akhirnya dia apa? Makan nggak mau, apa lagi? Stres. Kemudian bunuh diri lebih lagi. Jadi kemana-mana sepertinya dihantui rasa takut. Di rumah pun ketakutan, di masjid pun ketakutan, sholat pun ketakutan. Semuanya itu nggak boleh seorang muslim. Silahkan takut terhadap sesuatu, tapi tawakalnya jangan ketinggalan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan kepada manusia Muhammad bahwa apa yang akan menimpa kita ini itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan apa yang tidak Allah tetapkan kepada kita tidak akan pernah menimpa pada diri kita. Makanya seorang mukmin itu boleh dia rasa khawatir, takut, tapi jangan berlebihan, karena dia punya yang maha menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibu-ibu, jangan takut kali ditinggal bapak-bapak kalau bapaknya lagi bekerja, lagi safar, lagi apa segala macam.
Dan bapak-bapak juga diajarkan, kita nasihatkan untuk mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita meninggalkan keluarga kita dan harta kita. Apa yang kita bilang? Untuk istri dan anak kita serta harta kita kalau kita pergi dalam waktu yang cukup lama. Bahasanya astaudi'ukumullah allati la tadi'u wada'u. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku menitipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jika Allah dititipkan kepadanya sesuatu, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Itu. Ini kan mengajarkan apa ini? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Khawatir boleh, takut boleh, jangan berlebihan. Ini mukmin, silakan. Kemudian Nabi ditanya lagi, qila lahu ayakunul mu'minu bakhilan, ya Rasulullah, bolehkah orang mukmin itu pelit? Boleh enggak? Seharusnya enggak boleh, tapi adakah orang mukmin yang pelit? Ada, banyak. Walaupun itu tercela tapi masih dimaafkan. Ya, kecuali yang sifatnya wajib ya. Kalau yang sifatnya sunnah enggak ada cerita. Kalau sifatnya sunnah enggak ada paksaan. Kalau yang wajib nggak boleh kita pelit. Namanya wajib, seperti apa misalnya zakat kan, itu nggak boleh kita pelit, ya harus dikeluarkan. Kalau yang sunnah artinya sedekah biasa, infak, sedekah biasa, maka itu tidak ada paksaan, sukarela, silahkan aja. Kalau dia mau pelit ya nggak apa-apa. Dan itu tidak menjadi dosa baginya kalau yang sifatnya tidak wajib. Tapi walaupun begitu, bakhil, pelit ini adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam syariat kita. Maka Nabi berkata, qala na'am, ya, ada orang mukmin yang pelit. Maka Nabi SAW ditanya lagi, ayakunul mu'minu kadzaban. Ya Rasulullah, bolehkah seorang mukmin itu berdusta, bohong? Dan adakah seorang mukmin yang pembohong? Maka Nabi berkata, qala la. Nabi berkata, tidak boleh sedikit pun seorang mukmin itu berbohong. Jadi nggak ada mukmin pembohong itu, nggak boleh ada. Kalau kita sebagai seorang mukmin ini masih suka berbohong, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, maka iman kita belum sempurna. Akhlak yang paling baik dalam agama ini adalah malu. Malu dalam artian yang dimaksud dengan malu di sini adalah malu berbuat dosa. Kalau kata Nabi SAW, beliau mengatakan supaya kita malu ini, malulah kamu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang soleh di hadapanmu. Ya, kita ini kalau misalnya berbuat sesuatu yang sifatnya maksiat, terus nampak seorang ustadz lah kita katakan, malu gak kita? Malu. Dan rasa malu kita kepada Allah harus lebih tinggi daripada malu kita kepada seorang ustadz tadi, seorang guru kita tadi. Nah, itu akhlak yang paling mulia dalam agama ini. Nah, sedangkan akhlak yang paling dibenci adalah kadzib, dusta, bohong. Makanya Nabi tadi ketika ditanya, bolehkah seorang mukmin bohong? Enggak boleh. Berbohong untuk membuat orang tertawa saja ancamannya apa? Neraka. Wailun liman yakdzibu liyudhika bihin nas. Masuk nerakalah orang yang berbohong demi membuat orang tertawa. Wailun lahu. Nabi mengatakan masuk nerakalah dia. 3 kali. Yang pertama tadi masuk nerakalah. Wail itu kan nama lain dari neraka, atau salah satu nama neraka wail. Sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Jadi masuk nerakalah orang yang berdusta demi membuat orang tertawa. Ini biasanya apa ini kayak gini? Pelawak. Bukan berarti nggak boleh kita bercanda. Dan Nabi SAW beberapa kesempatan bercanda, tapi candaan Nabi tidak pernah ada dustanya. Semua candaan Nabi itu selalu benar. Dan Nabi SAW telah mengajarkan ini kepada kita. Dan yang paling banyak terjadi adalah di stand up comedy misalnya itu kan.
tinggalkan aja lah. Apa yang dengerin kayak gitu? Gak penting-penting kali. Dengar ceramah Ustaz Ridho, tapi lucu. Boleh kita dengar yang lucu-lucu, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak-banyak sekali, karena Nabi mengatakan wa iyyakum wa kathratud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitu al-qalb. Nabi SAW mengatakan jangan terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Bukan nggak boleh, silakan mau ketawa 1 jam 5 kali nggak ada masalah, ketawanya nggak berhenti nggak ada apa-apa. Cuma itu sesuatu hal yang berpengaruh terhadap apa? Hati kita. Nah, hati kita ini apa ya? Lembut sekali, sensitif dia, sangat sensitif. Kalau kita terlalu banyak tertawa, hati kita bisa jadi keras. Kalau kita banyak marah-marah, hati kita juga jadi keras. Kalau kita ini kurang sabar juga demikian. Ya, kembali kepada hadis tadi bahwa tidak boleh seorang mukmin itu kadzib. Nah, jadi di sini ada kata mukadzibin, beda dengan kadzib. Kalau kadzib itu bohong, berdusta. Itu akhlak yang sangat dibenci dalam agama ini. Dan yang paling dibenci lagi adalah mukadzib, yaitu orang yang mendustakan apa yang disampaikan Nabi tapi dia nggak percaya. Apa contohnya? Sampai sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, masih banyak orang yang nggak percaya kalau Dajjal itu ada. Bukan hanya orang, tapi apa? Kelompok agama, kelompok aliran dalam agama ini menyatakan bahwasanya Dajjal itu bukan sosok, bukan apa namanya, bukan makhluk, tapi Dajjal itu apa? Sifat orang. Jadi bukan makhluk dia. Dajjal itu apa? Pendusta, penipu. Kan banyak orang penipu sekarang. Dan bosnya penipu adalah apa? Dukun. Nah itu bosnya. Makanya dukun itu udah kasih stempel dia itu, kadzab namanya. Apa arti kadzab? Nah, bohongnya di atas rata-rata. Nah itu dukun tuh. Ya, bohongnya di atas rata-rata. Kenapa dia disebut dengan pembohong? Karena yang memberikan wahyu kepadanya setan, rajanya pembohong lagi. Setan tuh nggak ada betulnya. Semuanya yang disampaikan dia itu bohong. Kalau kata Nabi SAW, kan beliau mengatakan 100 yang disampaikan oleh jin atau setan kepada dukun, 99-nya bohong, 1 yang benar. Itu pun tergantung selera jinnya. Istilahnya gitu. Maka Dajjal ini masih menjadi polemik bagi sebagian kecil, minoritas yang tidak memahami nas. Nas itu artinya teks, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dalam hadis, dalam Al-Quran nggak ada yang cerita apa namanya Dajjal, tapi dalam hadis Nabi SAW itu hadisnya panjang sekali, dan rata-rata semua hadis cerita tentang Dajjal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kata Sahih Muslim, mana bisa kita ragukan lagi kesahihannya? Tidak bisa kita ragukan kesahihan dalam hadis Muslim ini, bahwa Nabi SAW menyatakan kalau Dajjal itu hanya fisik, maka Nabi sifat, maka Nabi tidak akan menyebutkan ciri-ciri apanya? Fisiknya. Apa ciri-ciri fisiknya? Di antaranya adalah mata Dajjal itu sebelah kanan buta. Dan bentuk buta itu kan macam-macam. Ada orang buta tapi matanya terbuka, hanya saja dia tidak bisa melihat. Dan ada yang buta matanya itu tertutup. Dan kata Rasulullah, beliau mengatakan matanya itu seperti ka'ina bil tofiyah, seperti anggur yang menonjol. Anggur itu kan bentuknya bulat lagi nih ya. Itu seolah-olah ditempelkan di mata dia itu, menunjukkan bahwa saya matanya itu tertutup. Jadi Dajjal itu bukan di sini matanya. Kalau kita tengok di TV-TV itu kan di sini ya. Dajjal matanya di sini. Mata satu di sini. Nah, itu produk siapa yang kayak gitu tuh? Produk Yahudi. Ada namanya Primason. Tahu Primason? Nah, itu kan apa? Salah satu apa ya? Produk Yahudi yang sebetulnya Primason ini lebih kepada menanti kedatangan Dajjal. Bagi Yahudi, Dajjal itu adalah seperti Imam Mahdi kita, juru apa? Selamat, penyelamat bagi seluruh alam semesta ini, dunia ini. Itu Dajjal versi Yahudi. Kalau kita, Dajjal itu kadzab. Nabi SAW tadi mengatakan bahwasanya Dajjal itu
matanya tertutup sebelah kanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian yaitu Allah Ta'ala tidak buta. Karena nanti Dajjal mengaku dirinya Allah. Karena dia bisa hidupkan orang mati. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW menceritakan Dajjal itu, nanti ada seorang laki-laki yang yang nggak percaya kalau dia itu Dajjal. Maka Dajjal berkata, kalau kamu nggak percaya, aku pun kubelah badanmu jadi dua, dan aku akan melintasi di tengah belah kedua belah badanmu yang sudah dibelah, jadi lewat di tengah-tengahnya itu. Dan betul, dibunuh pemuda tadi ini, dibelah jadi dua, Dajjal lewat itu. Kemudian dia bilang kepada seluruh manusia yang ada, masihkah kalian ragu kalau aku ini adalah Allah, gitu kan? Ya, kata manusia, kami masih ragu. Nah, ditunjukkan sekali lagi bahwasanya sekarang ini akan kuhidupkan ini pemuda ini, laki-laki ini tadi ini yang sudah mati tadi ini, betul dihidupkan lagi, yang sudah terbelah jadi dua, jadi dihidupkan lagi. Tapi di situ Nabi SAW mengatakan bahwasanya saat Dajjal menghidupkan pemuda tadi ini, kemudian pemuda ini hidup lagi. Kemudian Dajjal nanya sama pemuda ini, tidakkah kamu percaya kalau aku Tuhanmu? Dia berkata, justru aku semakin yakin engkau adalah Dajjal. Apa yang dibuat sama Dajjal? Sama laki-laki ini dilemparkan ke api, seolah-olah dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat lain disebutkan Dajjal menghidupkan bapak dan ibu orang yang sudah meninggal. Jadi ada orang, kamu nggak percaya aku Allah, nah, bapak mamamu hidupkan sekarang. Betul, bapak mamanya hidup. Dan bapak mamanya bilang apa? Wahai anakku, berimanlah kepada Tuhan kita ini. Kami hidup lagi, bahagia sekarang karena Tuhan kita ini. Ini adalah Allah. Sampai sebegitunya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang dihidupkan Dajjal tadi bukan ibu dan bapaknya, tapi siapa? Setan yang merubah wujudnya menjadi ibu dan bapaknya. Nah, ini banyak orang yang nggak percaya. Sebagian kalau Dajjal itu ada sifat saja. Enggak, Dajjal itu betul. Dan sampai sekarang juga masih banyak orang yang nggak percaya terhadap azab kubur. Azab kubur nggak ada. Masa manusia diadab 2 kali? Diadab di kuburan, nanti di neraka. Kalau sudah diadab di kuburan, maka nanti tidak perlu lagi diadab di neraka seharusnya. Kalau dalam akidah kita yang benar adalah bahwa kalaulah adab kubur itu tidak ada, untuk apa Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, berlindung kepadamu dari adab kubur, adab neraka dan adab kubur. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau mengatakan, inna hadhil ummatu betala fi kuburiha. Nabi mengatakan sesungguhnya umat ini akan Allah uji di dalam kuburnya, difitnah di dalam kubur. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Masa orang mati difitnah-fitnah lagi? Hah? Kejam kali dunia ini ya. Udah di dunia banyak fitnah, di kuburan pun difitnah lagi. Apa fitnah kubur tuh? Apa? Ya, fitnah kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah mati adalah su'alul malaikah, pertanyaan malaikat. Seandainya kucing bisa ngomong, dia akan bilang si fulan sedang diadab di kuburan. Kan gitu dia ya. Kalau tadi ada istilah bahwasanya kalau orang sudah diadab di kuburan, maka tidak perlu lagi nanti diadab di neraka. Atau bahasanya kalau orang diadab di kuburan nanti di neraka juga diadab, berarti Allah zalim 2 kali kepada hambanya. Jawabannya sederhana, memang Allah yang menetapkan. Dalam Al-Quran kan surah Sajadah itu sering saya sampaikan ini, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami akan berikan manusia itu adab yang ringan sebelum adab yang berat. Adab yang ringan adalah adab kubur. Dan para ulama mengatakan, tapi kita nggak berharap ini. Tapi para ulama mengatakan, kalaupun seorang muslim diadab di dalam kubur, itu juga sesuatu hal yang baik baginya. Kenapa? Karena seorang muslim yang diadab di kuburnya, nanti di hari kiamat adabnya akan lebih diringankan. Maka para ulama mengatakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa seseorang yang sudah meninggal, salah satunya adalah apa? Dengan didahulukan adabnya di dalam kubur. Nanti di hari kiamat bisa jadi pun tidak diadab lagi.
Tapi jangan berharap. Sekali pukul kepala kita sama malaikat Munkar Nakir, apa yang terjadi? Menjerit sekuat-kuatnya. Kemudian apa? Seluruh makhluk di dunia ini mendengar kecuali jin dan manusia. Dan Nabi SAW juga mengatakan ketika satu pertanyaan malaikat tidak bisa dijawab, maka kuburan itu, lahatnya itu, liang lahat itu menyatu dia sampai remuk tulang rusuknya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW azab kubur. Banyak sekali yang berkaitan dengan azab kuburan, termasuk juga yang tidak diyakini oleh orang, sebagian kecil sekali, yaitu terkait dengan sirat. Sirat itu, kalau kata Nabi SAW saja, beliau menjelaskan apa itu definisi sirat. Beliau mengatakan dalam hadisnya bahwa sirat itu adalah jisrun mamdud alamat ni jahannam. Kata Nabi SAW, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Nabi menjelaskan. Lantas kenapa tidak dipercayai? Ternyata setelah dikaji oleh para ulama kita, kenapa ada orang nggak percaya sama Dajjal, azab kubur, sama Sirat contohnya? Ternyata alasan mereka itu adalah hadis yang menceritakan tentang 3 hal tadi, itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu artinya 1. Jadi hadis ahad itu maksudnya adalah hadis ini yang meriwayatkan ini, periwayat hadis ini tidak lebih dari 3 orang. Jadi Nabi mendengar dari Nabi SAW berkata, dan yang mendengarkan perkataan Nabi itu mungkin cuma 1 atau 2 orang saja. Nanti yang 2 orang ini cerita juga sama generasi ke bawahnya 2 orang juga. Terus ke bawah juga 2 orang. Jadi seolah-olah diragukan kesohihannya. Tapi kalau satu lagi ada selain hadis ahad, namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Seperti gini misalnya, saya berbicara, yang mendengar orang banyak. Karena kira-kira yang mendengar orang banyak itu terus dia cerita sana kemari, itu apa yang saya ucapkan ini kan lebih bisa dipercaya ketimbang yang mendengar ucapan saya ini cuma 1. Sama Nabi SAW berkata dalam misalnya dalam pertemuan para sahabat, banyak yang datang, banyak yang dengar, maka masing-masing kan cerita sama orang lain, dan nanti yang sudah diceritakan itu cerita juga, makanya jadi hadis yang mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu nggak ada masalah bagi mereka. Yang jadi masalah ada hadis ahad. Jadi hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis ahad. Hadis ahad itu dianggap tadi lebih kepada istilahnya dhanni itu tidak yakin dia, maka tidak diterima. Dan dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa hadis ahad bisa dipakai dalam masalah akidah selagi hadis ahad itu derajatnya sahih, itu saja. Ini sebagai faidah dalam masalah ilmu hadis juga, supaya kita juga bisa mengambil pelajaran. Itu contoh dari kata mukadzibin. Dan kalau dalam ada sebuah buku yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satu yang menjadi pembahasan di situ yang membatalkan keislaman seseorang adalah kufur, yaitu mengingkari. Jadi kadzib atau bukan kadzib tapi takdzib. Takdzib tadi artinya apa? Mendustakan. Mendusta itu kan nggak percaya, mengingkari. Nah, mengingkari sebahagian dari syariat agama ini, maka itu bahagian dari kekufuran, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Artinya bahwa kalau ada orang yang beriman separuh, sebagian diimani, sebagian lagi tidak, maka itu kufur. Sebagai contoh yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi meninggal, itu kan sebagian orang pada nggak mau bayar zakat, sama Abu Bakar diapain? Diperangi. Diperangi itu artinya dibunuh kalau nggak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak memerangi orang yang di zaman Nabi mereka membayar zakat, ketika Nabi meninggal mereka
tidak mau membayar zakat karena menganggap kewajiban zakat itu tidak lagi berlaku setelah Nabi wafat. Berarti kan mengingkari kewajiban zakat. Nah, sama seperti orang nggak sholat. Yang orang nggak sholat itu kebanyakan lah kalau di masyarakat dia nggak sholat itu gara-gara mengingkari kewajibannya atau malas? Kebanyakan malas. Yang mengingkari kewajibannya itu hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Itu karena malas. Makanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, wallahu alam yang rajih, tidak kafir. Bahasa Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kafir tapi nggak kafir. Maksudnya apa? Ini orang seharusnya kita pergauli dia, kita bermuamalah kepadanya, layaknya kita bermuamalah kepada orang kafir. Tapi tetap saja dia ini muslim. Kalau dia meninggal tetap kita sholatkan. Kalau dia meninggal tetap kita kuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, itu contoh dari kata mukadzibin. Kemudian Allah katakan di sini dalam ayat yang selanjutnya, saya kira cukup ya terkait dengan mukadzibin ini, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Qur'an ini lahasratun, benar-benar akan menjadi kerugian 'alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Kapan itu? Di hari kiamat. Ini saya bacakan tafsir Al-Qurtubi. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ucapan fa innahum lamma kafaru bihi. Ini tafsir Sa'di. Fa innahum lamma kafaru bihi wa ra'aw ma wa'adahum bihi tahassaru idlam yahtadu bihi. Ketika orang kafir nanti di hari kiamat, mereka menyadari bahwasanya Al-Qur'an ini yang mereka kufurkan dan mereka tidak tidak mau beriman dan mereka dustakan ini Al-Qur'an dan mereka sudah melihat ancaman dari kekufuran mereka, yaitu neraka. Neraka itu sudah di hadapan mereka. Tahassaru, mereka merasa apa? Menyesal. Jadi hasrah itu lebih kepada nyesal, penyesalan, nadam, an-nadamah. Idlam yahtadu bihi. Kenapa Al-Qur'an ini tidak dijadikan sebagai petunjuk dalam hidup? Jadi nanti di hari kiamat orang kafir menyesal kenapa Al-Qur'an ini tidak dijadikan sebagai petunjuk. Sama seperti yang salah satu mereka dustakan adalah Nabi. Kalau dalam surat Al-Mulk kan ada. Ketika orang masuk neraka itu kan dimasukkan ke neraka, dilempar ke neraka, dicemplungkan ke neraka, kan berkelompok-kelompok dia. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika kelompok-kelompok yang masuk neraka itu dilemparkan ke neraka, maka penjaga neraka nanya sama mereka semua, "Hai, tidakkah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan, yaitu para nabi dan rasul yang membawa ini kitabullah, Al-Qur'an, Injil, Taurat dan sebagainya?" Apa jawaban mereka? Qalu bala. Mereka berkata, "Iya, benar. Datang, ada, sampai kepada kami. Qad ja'ana nadhir fakadzdzabna." Itu bahasanya. Telah datang kepada kami peringatan. Al-Qur'an datang, Allah turunkan, Rasul juga Allah utus, semuanya disampaikan hujjah balighah, yaitu bukti-bukti itu sudah nyata sekali. Sampai-sampai kalau di zaman Nabi, orang-orang musyrik minta mujizat Nabi SAW. Di antaranya yang paling besar mujizatnya adalah Nabi diminta apa? Membelah bulan. Benarkah bulan pernah terbelah? Hah? Pernah gak? Mana dalilnya? Gak tahu dalilnya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, ditandai dengan bulan terbelah. Itu surat apa itu? Tengoklah dulu. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat sudah dekat. Bahasa Allah sudah dekat. Itu di zaman Al-Qur'an ini turun di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Tapi kok gak kiamat-kiamat juga? Dekatnya itu kayak mana coba? Bahkan Nabi berkata, "Bu'ithu wasa'ha kahatain." Jarak antara aku diutus oleh Nabi oleh Allah dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Sangat dekat. Kalau dalam Al-Quran itu kan Allah katakan satu hari di dunia satu hari di sana 1000 hari di sini. Jadi kalau sekarang masih 1400, belum 2 hari di sisi Allah. Ya, Allah bilang seandainya Allah bilang kiamat 5 hari lagi, berarti 5000 tahun di dunia. Makanya tadi Allah berkata hari kiamat sudah sangat dekat. Bagi kita jauh, bagi Allah sangat dekat.
Kan Allah katakan wa inna yawman 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Hari di sisi Allah itu 1000 hari hitungan kalian. Di sini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kembali kepada apa tadi? Bulan terbelah tadi kan surat Al-Qamar. Ayat pertama. Ya, surah Al-Qamar ayat pertama. Itu cerita Nabi Muhammad SAW diminta. Mereka kan ditanya tadi, tidakkah datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan? Yaitu Muhammad SAW. Mereka berkata, iya. Bahkan kami minta apa lagi? Minta mukjizat, yaitu belah bulan. Betul Allah SWT memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan, walaupun bukan Muhammad yang membelahnya, tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Muhammad bukan Tuhan yang beliau tidak memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan izin kepada beliau, dan itu sifatnya mukjizat, ya, bukan sihir juga, dan bukan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Tapi kami dustakan itu semuanya. Enggak kami percaya. Bahkan di situ ada kata wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami berkata Allah tidak pernah menurunkan sesuatu, ya, tidak pernah Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an kepada siapapun. Maka nanti di hari kiamat wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Tadi dikatakan bahwa hari kiamat mereka menyesal karena tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ini bahasanya kan seolah-olah sudah terjadi, tapi padahal belum terjadi di gambaran yang akan terjadi masa yang akan datang. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya orang kafir yang menyesal tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Kita ini orang muslim bagaimana? Menyesal juga. Kenapa? Karena kita ini beriman dan mengamalkan Al-Quran setengah-setengah. Kita ikut mazhab Yahudi kita ini. Beriman setengah, mengamalkan setengah. Mana yang enak itu kita ambil, mana yang mudah itu kita amalkan, yang berat nanti dulu. Karena apa? Masih belum mampu lah Ustaz, belum bisa. Inilah dulu, sikit-sikitlah dulu, yang enak lah dulu, nanti baru pelan-pelan ke sana. Nggak bisa. Agama ini kalau sudah nyemplung harus dipaksa. Kan gitu. Jadi nggak ada sila sikit-sikit. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya pakai jilbab tapi masih dilihat sini. Ntar lagi lah. Nanti kalau udah apa pelan-pelan lah Ustaz lah. Nggak bisa lah langsung. Nggak cerita, udah kalau katanya pakai jilbab, pakai sempurna, panjangkan, jangan sedikit-sedikit. Karena perintah Allah dalam Al-Quran apa? Masuk ke agama Islam dengan kafah, sempurna. Nggak bisa di apa sedikit-sedikit. Ya Ustaz, sekarang alhamdulillah sholat udah 3 waktu lah. Ada subuh bisa alhamdulillah, tapi zuhur nggak bisa. Asar nggak bisa, maghrib bisa, 3 pelan-pelan lah. Nggak bisa kayak gitu, harus. Karena ini nggak ada toleransi yang sifatnya wajib. Dan agama ini kan memaksa. Yang katanya tidak ada paksaan dalam agama ini nggak berlaku dalam sifat tidak berlaku dalam syariat agama kita yang sifatnya wajib. Dan ayat yang katanya la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu sebetulnya untuk agama lain. Kami muslim, kalian orang kafir, kalau mau beriman sama kami sama-sama mukmin silahkan, kalau enggak ya sudah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau jadi beriman silahkan, yang akan jadi kufur juga enggak apa-apa, silahkan. Jadi enggak bisa tadi sedikit-sedikit harus. Itu mazhab apa tadi saya bilang? Mazhab Yahudi. Kenapa saya bilang mazhab Yahudi? Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebahagian dan mengamalkan sebahagian, dan mengingkari sebahagian dan meninggalkan amalan-amalan sebahagian? Itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu syariat Islam ini dipilih-pilih sama mereka. Kalau cocok sama mereka, ayo ahlan wa sahlan katanya, welcome. Ayo kita amalkan sama-sama Muhammad, aman ini sama kami ini. Tapi begitu syariat itu bertentangan dengan keinginan mereka, apalagi terkait dengan uang, terkait dengan perut, artinya duniawi, maka mereka nggak mau, tidak mau. Dan orang Yahudi itu saking jahatnya, mereka dalam hadits Nabi SAW ceritakan, orang-orang Yahudi itu kalau kan masih ada kitab Taurat dulu itu, peninggalan agama Nabi peninggalan Nabi Musa, ada sebahagian yang masih benar. Dan itu ada kabar-kabar terkait dengan kabar-kabar datangnya Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Itu di situ nanti kalau mereka membaca kisah atau cerita, atau kalau bahasa kita ini ayat yang ada dalam kitab Taurat, ketika ada menyinggung Muhammad, agama Islam, itu jempolnya ditaruh di sini, ditutup untuk dia dilewati. Itu mazhab siapa?
Yahudi. Kalau kita perintah Allah dalam syariat ini, Allah tahu bahwa tidak semua syariat ini kita mampu mengamalkannya. Maka dibuatlah syariat terbagi dua. Perintah itu ada dua macam. Yang pertama perintah yang wajib, yang kedua perintah yang sunnah. Kalau perintah yang wajib tidak bisa kita tadi ngecek-ngecek bahasanya tadi, ngecek-ngecek yang 5 jadi 3 dulu, jilbabnya panjang masih sikit dulu nanti pelan-pelan, nggak bisa. Harus semuanya, nggak bisa dikecek-kecek bahasanya. Tahu kecek? Kecek itu minta korting lah. Nggak bisa, itu namanya sifatnya memaksa yang sifatnya wajib. Kalau yang kedua sunnah baru. Sunnah itu ada keringanan dalam meninggalkannya. Tapi perintah Allah jelas dalam Al-Quran surah Al-Hasyr bila Allah SWT mengatakan hadis Nabi dulu. Faida amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan sesuatu untuk kalian yang sifatnya sunnah terutama, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi bahasa Nabi, kerjakan semampu kalian, lakukan dulu. Kalau nggak mampu silakan tinggalkan. Kalau sekarang nggak, itu tadi mazhab NAI tadi itu. Ya. Jadi kadang kita mengamalkan sesuatu ini bukan karena mau atau bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Seharusnya bukan mau tidak mau dia, tapi mampu, kerjakan dulu. Kalau mampu, kerjakan. Kalau tidak mampu silakan ditinggalkan. Ini mazhabnya tadi, mazhab NAI. Jadi merasa berat. Sama seperti pilih-pilih hukum juga sama. Pilih-pilih hukum juga sama. Walaupun ini dibolehkan selagi masih ada pendapat para ulama yang mengamalkan ini. Saya kasih contoh misalnya dalam masalah mengusap rambut ini kan, wudu sikit aja segini aja, sikit aja. Nah ini sebagian orang karena malas repot sampai ke belakang terus dibalikkan lagi, ambil ada madhab yang madhab Syafi'i, udah ini aja kan cukup. Tapi yang lain dipakai madhab yang lain. Nggak bisa, kita juga selain nggak boleh pakai madhab Yahudi, madhab NAI, nggak boleh madhab campuri, nggak bisa. Madhab campuri itu nggak bisa kita diadopsi jadi satu perbuatan yang tujuannya madhab campuri ini untuk mencari kemudahan. Nggak boleh. Jadi madhab itu ada ketentuannya. Yang tidak boleh itu kita fanatik terhadap madhab tertentu. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun seandainya kita ambil gini, ya, dalam madhab, misalnya dalam masalah wudu, saya kasih contoh ya. Dalam masalah wudu, ya, kalau dalam masalah wudu itu kita ambil madhab Hambali yang tadi saya sebutkan, semua mengusapnya seluruh rambut dan sampai ke balik lagi. Itu kita pakai madhab Hambali, gitu ya. Dalam masalah wudu ini. Nah kemudian dalam masalah sholat, nah kita pakai madhabnya Syafi'i. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya membaca Bismillah dengan suara yang kuat, gitu. Karena dianggap ini lebih roji misalnya. Ini nggak apa-apa yang kayak gini. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena dasarnya bukan enak atau tidak enak. Dasarnya bukan mudah atau tidak mudah. Tapi dasarnya adalah mana yang lebih kuat menurut kita pendapatnya, itu nggak apa-apa, silahkan. Jadi yang tadi saya bilang madhab campur itu bukan berarti kita nggak boleh mencampur-campurkan madhab. Sebenarnya boleh, tapi niatnya apa tadi? Bukan mencari kemudahan. Kayak misalnya, ya kita kasih contoh dalam masalah hukum halal haram ya. Misalnya dalam masalah hukum halal haram. Misalnya rokok misalnya gitu kan. Nah, kalau rokok ini, kalau dalam ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan makruh gitu kan. Sedangkan yang lain mengatakan haram. Nanti Allah Ustaz, ngapain dibahas-bahas sekali? Masih adanya ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Jadi nggak usah dibahas-bahas sekali. Ya, saya pilih yang makruh saja. Nah, dia milih yang makruh itu bukan karena dalil kuatnya. Tapi mana enaknya untuk dia. Nah itu yang tidak diperbolehkan gitu. Kalau mau pilih rokok itu haram silahkan, makruh silahkan. Tapi coba pelajari dulu mana yang lebih kuat dalilnya, antara yang mengharamkan atau yang memakruhkan. Kalau yang lebih kuat itu adalah yang mengharamkan, maka tetap, kalau seandainya kita tetap saja pilih yang yang memakruhkan, maka kesalahan itu tidak berpulang kepada orang yang memfatwakan rokok itu makruh. Kenapa demikian? Karena yang memfatwakan rokok itu makruh hasil ijtihad, gali hukum, dicari dasar hukum-hukumnya. Nah, sedangkan kita yang memilih rokok itu makruh sudah bisa membandingkan ini yang haram dalilnya ini, yang makruh dalilnya ini. Kita baca dua-dua.
Kita pelajari dua-dua. Ternyata kita pilih juga yang makruh misalnya. Karena apa? Karena kenyamanan dan keenaan kita tadi. Maka yang berfatwa rokok ini makruh, itu nggak dapat beban. Kita sendiri bebannya. Misalnya gitu. Sebagai contoh bahwa dalam syariat ini kita nggak boleh cari yang yang enak-enak saja bagi kita, tapi carilah yang benar. Ya, carilah yang benar supaya kita tidak salah. Ya, kembali kepada ayat bahwa nanti hari kiamat ini Al-Quran akan menjadi kerugian bagi orang kafir juga bagi orang-orang muslim. Maka dari itu kita jangan sampai tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah haqqul yaqin. Ya, benar-benar yakin kita bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran ini tanzilun min rabbil alamin. Di atas kan ada ayat bahwa Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ayat ke-51 ini jelas. Kita berpindah ke ayat 52 sekali lagi ya, bahwa wa innahu fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kalian untuk mengagungkan Tuhan kalian yang maha agung. Saya akan sebutkan sini Bapak Ibu rahimakumullah. Singkat saja beberapa keutamaan bertasbih. Ya. Beberapa keutamaan bertasbih yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Karena ini ada perintah apa? Bertasbih. Sebelum saya sebutkan keutamaannya, kapan waktu afdal kita bertasbih? Kapan waktu afdalnya? Nanti bisa dibuka surat Ar-Rum ayat 17. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-17. Di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maha suci Allah, itu artinya bertasbihlah kalian mengagungkan Allah hina tumsun, ketika sore hari, wa hina tusbihun, dan ketika pagi hari. Jadi waktu afdal kita bertasbih adalah pagi dan sore. Paginya kapan? Sebaik-baik tasbih itu dilakukan pagi hari ketika selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Sedangkan sore sebaik-baik waktu bertasbih atau berzikir, kan ada zikir pagi sore itu, pagi petang, itu dibaca setelah atau dilakukan setelah asar sampai terbenam matahari. Dalam Al-Quran juga surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian dalam waktu bukroh itu tadi. Bukroh itu adalah waktu di antara setelah subuh sampai terbit matahari, itu namanya bukroh. Barokah berasal dari kata ini. Ya, bukroh itu kata barokah berasal dari kata bukroh ini. Kenapa waktu subuh itu di antara subuh sampai terbit matahari disebut dengan waktu barokah, waktu bukroh tadi? Karena di waktu itu Allah membagikan keberkahan kepada setiap muslim. Maka orang yang tidur ketika itu tidak dapat keberkahan. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, disebutkan, ya bunai as-salah wa alaika biha, wahai anakku, salatlah kamu dan jangan kamu tinggalkan salat ini, wa khassatan salatul fajri wa salatul isya, terlebih salat subuh dan salat isya. Wala ta'ud nafsaka wala ta'ud lin-naum ba'daha, jangan kamu tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu madmum. Apa arti madmum? Tercela, walaupun boleh. Kenapa tidur setelah subuh itu tercela? Karena tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Nabi dan para sahabat tuh nggak ada yang tidur kalau habis subuh sampai terbit matahari. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis beliau sebuah amalan, kalau dilakukan amalan tersebut untuk apa? Untuk bisa diamalkan di antara waktu subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau mau tidur silahkan setelah matahari terbit, itu lebih bagus. Yaitu berzikir, kan sholat subuh duduk, tidak keluar dari masjid, berzikir, kemudian sampai terbit matahari sholat syuruk, itu namanya sholat syuruk, untuk bisa kita kerjakan. Itu sebagai dalil bahwa Nabi SAW mengajarkan kita untuk sholat berzikir setelah subuh, tidak tidur gitu. Kalau keutamaan tasbih ini sedikit saja kita sebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa yang bertasbih itu kan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ya. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala katakan,
wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih, tapi kalian tidak tahu cara mereka bertasbih. Jadi jangan sampai kita ini kalah dengan makhluk yang lain. Manusia seharusnya paling banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tasbih itu keutamaannya, artinya makhluk hidup aja bertasbih kepada Allah karena mereka tahu keutamaannya apa gitu. Saking besarnya keutamaan itu. Nah, kita seharusnya manusia lebih banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa seluruh malaikat pun mereka bertasbih kepada Allah. Ini dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 20, Allah SWT menyebutkan bahwa seluruh malaikat, ini ada kata yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah letih untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini penting, ini bagi kita, Bapak Ibu yang punya masalah, yang banyak tekanan-tekanan hidup, banyak problem, kesulitan dalam menghadapi sesuatu apapun, baik sakit juga dan lain sebagainya. Ternyata termasuk juga ini ya, termasuk mungkin ada orang yang suka menyudutkan kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, merendahkan kita. Ya seperti itu kan banyak terjadi ya dalam hidup kita ini. Kadang pun kawan kita sendiri gitu ya, dalam satu pengajian pun kadang masih ada juga yang mau saling menyudutkan antara satu dan yang lain. Seharusnya nggak boleh ada ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana mungkin ngajinya sama, gurunya sama, waktu ngajinya sama, bahkan sudah puluhan tahun pun ngaji. Bagaimana mungkin sesama teman pengajian ini saling menyudutkan antara satu dengan yang lainnya gara-gara urusan kecil yang sifatnya duniawi. Setan berhasil, salah satu keberhasilan setan adalah memisahkan persahabatan dan pertemanan dua muslim. Itu satu hal yang harus diingat ya Bapak Ibu. Muslim itu kan nggak boleh saling, kan Nabi SAW mengatakan muslim itu nggak boleh saling membelakangi, nggak boleh saling membelakangi. Kemudian tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling merendahkan. Itu semuanya ada dan itu nggak boleh ada pada diri kita. Apalagi kita ini belajar ya, kita ini mengaji. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting bagi saya adalah apa yang kita pelajari dalam pengajian-pengajian ini selama Bapak Ibu ngaji. Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ngaji terus, setiap pekan ngaji dari dulu sampai sekarang. Dari mulai gadis mungkin sampai sekarang sudah punya cucu, ngaji terus. Yang paling penting bagi saya itu bukan seberapa banyak ilmu yang didapat, tapi seberapa baik akhlak kita kepada orang lain. Tadi lupa saya nyampaikan suatu perkataan mamanya Imam Syafi'i. Gara-gara ini teringat deh. Imam Syafi'i waktu dia masih kecil, kalau bahasa kita ini dipesantrenkan Imam Syafi'i itu sama mamanya. Dia kan di Mekah Imam Syafi'i. Terus dia disuruh hijrah sama mamanya ke Madinah, berjumpai Imam Malik. Imam Malik itu kan di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Jadi berapa tahun di sana, pulang dia ke mamanya di Mekah. Karena Imam Syafi'i kan dari Bani Quraisy. Pulang dia ke Mekah, sampai di Mekah kan pulang ke rumah mamanya. Begitu masuk dia ke rumah mamanya, ucapkan assalamualaikum. Mamanya pura-pura bodoh, tapi karena mamanya sudah mulai tua kan gitu kan. Tapi mamanya cerdas. Ditanya, "Siapa kamu?" Gitu kata mamanya. Imam Syafi'i berkata, "Saya Muhammad bin Idris." Karena nama Imam Syafi'i aslinya adalah Muhammad bin Idris, nama bapaknya Idris, nama dia adalah Muhammad. Kemudian apa yang sudah kamu dapatkan dari belajar bersama Imam Malik? Nah, dia mengatakan, Imam Syafi'i bilang gini, "Ta'allamtu minhul ilma wal adab." Aku belajar darinya ilmu dan adab. Akhlak maksudnya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Kamu belum berhasil, pulang lagi kamu ke Imam Malik." Itu kata siapa? Mamanya. Imam Syafi'i udah belajar ilmu dan adab, apalagi? Tapi ternyata kata mamanya, "Kamu belum belajar, balik lagi. Belajar lagi sana, sapar lagi, mondok lagi, nyantri lagi, jadi masuk pesantren lagi." Sampai betul Imam Syafi'i. Walaupun ini kejadian nggak langsung, artinya tetap dia pulang dulu, jumpai orang tua beberapa lama, berhenti balik lagi ke Madinah. Dia jumpai Imam Malik. Diceritakan, ketika aku pulang, ibuku bertanya, "Apa yang sudah kamu pelajari dari Imam Malik?" Aku bilang, "Ilmu dan adab." Kemudian mamaku bilang, "Kamu belum belajar." Maka Imam Malik tertawa. Imam Malik ketawa dengernya.
tertawa ini takjub dengan mamanya. Apa yang membuat takjub? Imam Malik bilang gini, nanti kalau kamu pulang dan kamu nanya apa yang sudah kamu pelajari dari Imam Malik, bilang saya belajar adab dan ilmu darinya. Apa itu? Adab dulu baru berilmu. Nol ibu-ibu. Banyak ilmu kita, kalau adab nggak ada, nol kita, nggak ada nilai. Sifar bahasa Arabnya, nol, kosong, nggak ada apa-apanya. Seperti saya bisa melihat ibu ini nggak punya ilmu. Makanya berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab, itu seperti orang yang nggak punya ilmu sama sekali. Lihat tuh cerdasnya siapa tadi? Mamanya Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sudah beradab kan, dia sudah belajar akhlak, dia belajar semuanya adab sudah pelajari, tapi tadi dia lebih mementingkan apanya? Ilmunya daripada adabnya. Nah, kalau ulama nggak kayak gitu dia. Ulama adalah yang paling penting bagi para ulama ini adalah adab dulu, karena adab itu fauqul ilmi, adab di atas ilmu. Makanya bertahun-tahun belajar tapi mulutnya belum beradab. Yang perlu bukan perlu ditambah ilmunya, tapi apa? Ditambah adab ilmunya, apa? Mulutnya. Yang ditambah itu bukan ilmunya lagi, karena ilmunya udah banyak, tapi mulutnya yang belum yang beradab. Adabkan mulut kita dengan dengan mempelajari adabnya. Bagaimana supaya kita bisa beradab? Dan yang paling utama adalah kalau kita sudah bisa menjadikan mulut kita ini beradab, maka tangan kita akan bisa beradab. Mata kita juga akan bisa beradab, telinga juga akan beradab, dan semua kita juga akan bisa beradab. Bahkan satu, kemaluan kita pun bisa beradab. Artinya kita nggak berani macam-macam. Kalau sudah, ini yang paling penting. Makanya adab nomor satu, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini sering saya sampaikan dan saya nasihatkan bahwa adab ini jangan disepelekan, gitu ya. Nah, ini gara-gara tadi kita ngomong apa? Kalau kita sering dapat perlakuan yang nggak baik dari orang lain karena adabnya yang belum baik. Tadi saya singgung jangan sampai itu terjadi pada diri kita karena kita sudah banyak belajar. Maka cara menghadapi agar hati kita ini kuat dari ucapan-ucapan orang, dari sikap-sikap orang yang enggak baik sama kita adalah memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Hijr ya 97 sampai 99 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, kami tahu hatimu itu sangat bahasa kita, kamu sangat berkecil hati terhadap apa yang mereka ucapkan. Kamu dibilang gila, dukun, tukang sihir, penyair, semuanya sama seperti kita. Kita dibilangin ini, dikatain gitu, gini segala macam semua, dan membuat hati kita nggak nyaman, hati kita sakit. Maka Allah katakan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang sujud. Jadi dua solusinya. Tasbih dan sholat. Ya biarlah orang ngomong apa, yang penting kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan sholat. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusanku adalah mengikhlaskan semua ucapan buruk yang keluar darinya untukku. Itu kan tugas kita gitu. Karena tugas kita bukan menuntut dia minta maaf kepada kita Bapak Ibu, tapi tugas kita adalah apa? Memaafkan walaupun itu berat. Kemudian yang kelima, saya kira yang terakhir, manfaat dari tasbih yang kelima ya. 4, yaitu kita belajar dari kesusahan hidup yang dialami oleh Nabi yang dalam ikan itu siapa? Nabi Yunus. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ya, ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jadi Nabi Yunus itu, Bapak Ibu, ketika dia di dalam perut, dia bertasbih terus dia bertasbih. Kenapa? Karena dia tahu ini susah. Dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat. Dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Dan beliau tahu bahwasanya bagaimana cara mengundang pertolongan Allah, yaitu dengan memperbanyak bertasbih. Wa falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah seandainya ini Yunus tidak banyak bertasbih kepada Allah ketika di dalam perut ikan tadi, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan mati dalam perut ikan tersebut. Dan ternyata tasbihnya adalah ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah alam. Baik, itu Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hal yang kita sampaikan pada kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan sekali lagi tadi kita sampaikan di awal bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama kita. Kalau pekan lalu Imam Malik saya ceritakan bagaimana mamanya, tadi juga saya ceritakan Imam Asy-Syafi'i. Maka saya nasihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sering akan terus saya ulangi bahwa mari sama-sama kita ajak keluarga, anak, istri untuk hadir dalam majelis ilmu. Jangan kita-kita aja yang datang. Ya, yakinlah ibu jadi orang soleh karena rajin datang ke pengajian. Nah, anak ibu belum soleh. Mungkin bapak soleh, suami istri belum. Bapak soleh karena rajin ke pengajian, istri belum karena belum rajin ke pengajian. Jadi apa yang sudah kita dapat dengan ngaji ini kan sudah kita rasakan sekarang. Nah, harapan kita, anak-anak kita yang kita ajak itu mereka juga akan bisa menjadi seperti kita dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya, wallahu alam saya kira ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Catat tadi itu ya. Imam Syafi'i disuruh belajar adab baru ilmu. Wallahu alam. Ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Salam. Adab saya selalu dari kalau sering ke masjid ya kan, sering sholat di masjid, ini masalah adab, apalagi adab wanita. Apabila dia sering saya dengar begitu salam, kadang apakah dia berpikir atau tidak, terdengar suara wanita duluan ketimbang suara laki-laki kadang begitu. Ada 2-3 orang. Tapi contohnya begini Ustaz. Nah, saya tidak akan masjid lain, masjid saya sendiri kan. Rajin kadang ke masjid itu wanita ada berapa orang. Tapi ya suaranya itu apakah termasuk adab ya kan? Ribut di masjid. Nah, ribut di masjid ya, ribut itu ya cerita mungkin masalah dunia apa masalah apa nggak tahu lah. Tapi saya terdengar. Apakah ada contoh dari wanita? Nah, misalnya apakah dari Nabi, apa dari ibunda, apa Aisyah yang mana-mana gitu? Apa adab wanita ini sebetulnya banyak ngomong, gitu, timbang laki-laki. Nah itu aja. Ya saya bukan menjelekkan wanita juga, kan gitu kan. Misalnya nggak usah orang lain, istri saya kan gitu kan, cuma teman itu kan. Tapi lagi pakai itu lagi belanja, ya apa kan gitu kan. Ngomongnya banyak kali ya. Ah, ya. Itulah itu aja Ustaz yang saya tanya. Salam, masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Nanti kita gas. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang masalah tasbih, saya pernah baca masalah surat tasbih. Katanya minimal dikerjakan sekali seumur hidup, walaupun tidak setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu. Mohon penjelasan Pak. Baik. Salat tasbih ya. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Sebenarnya sudah tercatat tadi kok, lupa menyampaikannya. Terkait dengan hukum salat tasbih tadi ya. Baik. Saya menanya ini Ustaz mazhab campur tadi. Betul? Mazhab campur. Oh, mazhab campuri. Itu istilah saya aja ya Pak. Iya maksud saya begini. Selalu saya lihat kalau hari raya zakat fitrah 2,7 kilogram mazhab Syafi'i. Iya. Tapi yang tidak dibilangnya 3,8 kalau dikonversi itu Ustaz. Itu apakah campur-campur? Nah, Baik. satu, kedua gini ada teman saya. Saya ngajinya dulu nggak di sini lah, jujur aja. Jadi ketika kami mau awak itu bilangnya, "Dik, kau ngambil wudhu lagi?" Enggak lah, mesti ini kan. Ya, kata, "Oh aku tuh nggak usah lah ngambil deh, nggak batal." Tapi tadi kau gini aja, seharusnya kau gini semua ngambilnya, baru nggak batal. Saya bilang, apakah ini termasuk mazhab campur juga? Jadi ini yang hampir semua saya lihat 2,7. Sementara menurut mazhab Hanafi tidak boleh bawa beras harus kalau dikonversi harus 3,8. Syafi'i harus makanan pokok. Jadi kalau bawa beras kau 2,7, kalau nggak bawa beras kau
Kau bayarnya 3,8 dikonversi dengan 2, saya bilang. Ya. Ini apa itu maksudnya? Itu aja yang mau saya tanya. Baik Pak, makasih. Nanti kita bahas. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kan kami telah mendengar bahwa Rasulullah itu ada diberi sama orang itu kari kambing. Kan itu Ustaz? Bukan kari kambing. Hah? Kambing ya, daging kambing. Kambing. Iya. Jadi walaupun istilahnya kambing sudah mau membawanya itu diracun, Rasulullah tetap memakannya itu Ustaz untuk menghargai orang yang memberi. Iya. Dan bagaimana kalau kita ini diberi orang dari tahlilan, kelompok dari tahlilan, sementara kita nggak ikut tahlil, kita tetap di rumah, kita diberi apakah boleh kita memakannya atau bagaimana Ustaz? Nah sebagian kita dengar haram katanya, ada juga yang tidak. Itu, Ustaz. Baik. Jadi gimana kalau jelas Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau nanya masalah sholat suruh Ustaz. Ada sholat suruh, sedang gini loh Ustaz, sedang ceramah, tiba-tiba setengah 7. Apa boleh kita sholat suruh Ustaz lagi ceramah? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz sedang ceramah, tapi sholat ada jamaah yang sholat syuruk gitu. Baik. Ini pertanyaan ini pasti kan ada yang terjadi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini mah Ustaz, masalah mazhab, saya pernah dengar kalau dia pakai cadar itu mazhab Syafi'i, kalau dia pakai menutup aurat seluruhnya mazhab Hambali, kalau dia pakai masker mazhab Jokowi. Kalau dia Pakai masker mazhab Jokowi. Jadi yang kuat itu kami sebagai wanita yang macam mana itu Ustaz? salah. Ini gara-gara mantap enak tadi kita kemana-mana jadinya ini ya. Kayaknya nggak apa-apa, bagus, barakallah. Cukup. Ya. Salam. Terkait ini Ustaz, di tanah suci lah Ustaz, di Mekah. Jadi pernah kejadian, mungkin sering ya, ketika sholat berjamaah Jumat di Masjidil Haram, kemudian jamaah banyak yang ketinggalan, jadi tidak bisa memasuki wilayah Masjidil Haram, gitu, tutup juga. Jadi kebanyakan jemaah itu sholatnya di pinggir jalan, pinggir hotel gitu Ustaz. Otomatis kan terpisah dari saf yang ini khususnya kan gitu. Apakah termasuk tergolong sah apa tidak Ustaz? Sholatnya di pinggir jalan, di depan pelataran parkir itu lah Ustaz. Satu lagi Ustaz dari ibu-ibu. Salam. Baik. Ada kertas papernya yang mau dikasih kertas-kertasnya? Kalau tidak ada, terima kasih. Baik ya, bismillah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul melalui tulisan. Yang pertama, ini ada sedikit keprihatinan dari sebagian bapak-bapak terkait dengan ibu-ibu yang terkesan suka ribut di masjid. Betul memang ini, sangat betul. Kadang sering saya sampaikan sama ibu-ibu. Ibu-ibu kebanyakan kan ngaji siang jam 3 sampai asar gitu kan. Sholat asar berjamaah.
Nah, ketika adzan berkumandang, lebih kuat lagi suara ibu-ibu cerita daripada suara muadzinnya. Ini nggak beradab betul yang ibu-ibu yang ngaji. Bagaimana ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika adzan berkumandang itu kan, kita disuruh apa? Diam, kita diam. Maka terkadang memang gitu masalahnya Pak. Udah seminggu nggak jumpa, jumpanya pas ngaji, waktunya mepet. Apa nggak ditekan terus itu ceritanya? Oh, betul itu ketika adzan berkumandang. Makanya kadang sampai ada ibu-ibu itu ketika mau ngaji, saya pernah mau ngaji siang. Ibu-ibu itu ada seorang ibu-ibu pengurus ranting, jumpai saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, dikasih tahu ibu-ibu di masjid ini kalau adzan berkumandang nggak ada yang mau dengarkan, cerita semua. Itu sesama ibu-ibu ngeluhkan demikian. Apalagi kita nih bapak-bapak itu, kesel juga kita. Nah, ini perlu diperbaiki ya ibu-ibu rahimakumullah. Kalau tadi tanya apakah ada contoh dari para istri Nabi misalnya dalam terkait dengan sholat berjamaah bagi ibu-ibu, kaedahnya gini, dalam hadits Bukhari Muslim, Aisyah itu menceritakan kami para wanita di zaman Nabi SAW itu ikut sholat subuh bersama Nabi, ya, ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Dan setelah selesai sholat kami tidak berlama-lama di masjid dan kami langsung pulang sebelum gholas namanya. Gholas itu dalam bahasa Arab, kalau kita jalan setelah subuh, jalan hanya nampak orangnya tapi nggak nampak itu wajahnya siapa. Berarti masih gelap. Juga bahwasanya mereka menjaga adab di masjid. Nah, itu juga sebab ketika Nabi SAW menganjurkan laki-laki yang dewasa di saf bagian depan, laki-laki perempuan yang dewasa di saf bagian belakang, supaya tidak terjadi interaksi suara-suara yang nggak Ibu jangan salah Bu, terkadang ada laki-laki dengar suara ibu ngomong aja dia udah nafsu loh. Apalagi dengar ibu tertawa, apa nggak tambah nafsu dia? Walaupun suara wanita itu bukan aurat, tapi hendaknya para wanita ini wala yakhda'na bil qaul. Hendaklah para wanita itu tidak merendahkan suaranya, artinya tidak membuat suara-suara yang membuat laki-laki terfitnah. Maka wanita semakin menjaga suaranya di tempat ibadah dan semakin menjaga suara di tempat-tempat ramai itu semakin baik. Kadang di kafe ibu-ibu ketawa-ketawa cekap, terbahak-bahak, nggak ada malunya. Jilbabnya panjang, pakainya syar'i, ketawanya melebihi ketawa-ketawa tukang yang dibayar sama tukang lawak-lawak itu kan, ada dibayar-bayar itu kan, kayak gitu. Adab dijaga. Ibu-ibu kalau imamnya salah, saya tanya sama ibu-ibu, imam salah baca ayat, yang laki-laki tidak ada yang hafal ayat yang dibaca oleh imam, yang hafal ibu, bolehkah ibu membenarkan bacaan imam? Nggak boleh. Tuh Bu, sholat aja ini imamnya kebingungan ini, nggak tuntas-tuntas ayat ini dibaca, bolak-balik, yang laki-laki nggak ada yang hafal. Ibu-ibu ada 3 orang 4 orang hafal, tapi ibu nggak boleh mengeluarkan suara untuk membenarkan bacaan imam. Ya udah, imam nggak tahu, ruku aja langsung. Nah, ketika salah sholatnya, jumlah rakaatnya lebih, bapak-bapak ngelamun semua sholatnya, ikut semua kesalahan imam. Ibu-ibu paham, hafal ingat kalau sholatnya lebih, boleh ibu bilang subhanallah? Nggak boleh, harus cuma tepuk tangan aja. Itu pun tepuk tangan imamnya nggak paham juga. Ya sudah. Itulah saking diminta untuk menjaga suara. Adab ya Bu. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh menyalurkan hobi merepetnya. Salurkan hobi merepet ibu di rumah sama anak yang bandel, silahkan. Sama suami tidak boleh, suami direpeti. Cocok Pak? Masya Allah. Ya memang nggak boleh suami direpetin. Kalau salah dinasihatin, bukan direpetin. Nggak boleh. Derajatnya lebih tinggi. Sholat tasbih, hukum sholat tasbih ini ada khilaf memang Pak. Sholat tasbih ini panjang khilafnya. Tadi saya baca panjang sekali penjelasan. Ternyata banyak ulama yang menganjurkan sholat tasbih. Tapi Allah alam yang rajih, ini yang paling kuat pendapatnya, pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim juga, termasuk juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga perkataan salah seorang ulama madhab dari kalangan madhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya, segini lebarnya itu, jilidnya itu, kitab Al-Mughni itu menyebutkan bahwasanya hadis tentang keutamaan salat tasbih ini dhaif, lemah.
Ya, karena sholatnya itu berbeda dengan semua sholat yang ada. Karena setiap gerakan sholat diisi dengan tasbih. Jadi kalau ruku, habis baca ruku, baca tasbih 15 kali. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Nanti sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu 10 kali. Sujud juga sama, 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud nanti 10 kali lagi. Sampai selesai sholatnya 2 rakaat. Dan itu dikerjakan sehari sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Dan ini sebagian ulama mengatakan dhaif. Dan saya lebih memilih pendapat ini karena Nabi itu tidak pernah menganjurkan sholat kepada kita dikerjakan seumur hidup sekali, nggak ada. Sholat itu pasti terus menerus dia. Sholat sunnah apa yang sifatnya cuma sekali-sekali dikerjakan Nabi? Kan nggak ada, selalu rutin, nggak ada yang sekali-sekali dia. Itu ya, jadi tidak usah. Zakat fitri, ini terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi. Apakah ini bahagian dari bermudah-mudah? Kalau saya mengatakan iya Pak, bermudah-mudah. Kenapa? Apa yang Bapak sampaikan tadi benar. Bahwa dalam mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i itu kan nggak boleh bayar pakai uang, haram. Imam Syafi'i bilang haram. Ini cerita mazhab dulu ya. Haram nggak boleh sama sekali. Kalau haram berarti apa? Berdosa dan nggak sah zakatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi, ya, Abu Hanifah membolehkan dengan uang. Nah gitu, membolehkan dengan uang. Tapi ada tapinya di sini. Imam Hambali Hanafi tadi membolehkan pakai uang, hanya saja beliau dalam ijtihadnya kan membolehkan pakai uang. Yang kedua ijtihad beliau adalah satu sa' itu beratnya bukan 2,7 atau 2,5 kg, tapi 3,8 kg. Jadi kita ini kalau mau mengambil mazhabnya Hanafi, apa tadi itu, boleh pakai uang, silakan, nggak apa-apa, itu mazhab, boleh saja, maslahatnya mungkin dinilai lebih besar, silakan. Tapi hendaknya mengambilnya keseluruhan, jangan separuh-separuh. Lebih utama kita bayar pakai uang dengan 3,8 kg, diuangkan segitu, tidak kita uangkan 2,7, itu lebih sempurna. Walaupun kalau seandainya kita bayar dengan uang 2,7, maka insya Allah itu juga sudah bisa. Tapi secara madhab tadi lebih kepada kita tidak teliti dalam masalah bermadhab. Nah, karena kita ini cari lebih kepada nyari apa tadi? Nyari enak, mau simpelnya dan lebih murahnya. Nah, gitu. Padahal kalau zakat ini kita berikan yang terbaik gitu ya. Kalau mau aman udahlah bayar pakai beras aja, apa-apa. Makanan dari tahlilan. Oh iya, memang Pak. Baik. Yang pertama, memang kalau dalam yang diajarkan di sebahagian kabihah itu Pak, kita ini kan mazhabnya Syafi'i, kan gitu. Bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudu. Tapi nanti di Mekah kita nggak pakai mazhab Syafi'i lagi. Kita berpindah kepada mazhab Hambali. Kenapa? Karena nggak bisa dihindari. Gitu. Boleh atau tidak? Ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Ya, terkait dengan wudhu tadi itu, ya, masalahnya kan tadi ambil yang enaknya tadi itu Pak. Nah, gitu. Tapi walaupun begitu ya kita hargai, karena itu madhab, ya kita salahkan. Tapi sikap kita terbaik adalah kita nggak ngambil yang enak, nggak ngambil yang mudah, tapi ambil yang paling dekat kepada kebenaran. Nah, gitu saja, ya. Nasi tahlilan atau berkat lah ya, berkat istilahnya ya, nasi berkat gitu kan, tahlilan. Kalau Nabi kemarin cerita tentang Nabi SAW, ya. Boleh nggak kita ini makan makanan yang disediakan oleh ahlul musibah? Hukumnya haram atau mubah atau makruh? Jadi kalau haram kita kasih siapa? Sampai ke rumah soal ini 3 lagi bungkusannya 3. Rendang, tambahkan pisang juga ada, buah-buah juga ada, kue-kue juga ada. Kalau kita bilang haram, mau kasih siapa? Tetangga, muslim juga dia. Masa kita nggak mau makan, kita kasih orang supaya dia makan? Kasih ayam,
Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dengarkan baik-baik supaya kita tidak salah dalam menyikapi ini, bahwa setiap sembelihan yang sembelihan itu bukan untuk sesajen, maka halal dimakan. Jadi artinya adalah bahwa makanan yang dibuat dalam rangka di luar dari bentuk kesyirikan. Di luar dari bentuk kesyirikan. Seperti apa misalnya tadi? Tahlilan misalnya, itu kan bid'ah. Berarti kan ini kan di luar dari kesyirikan, maka halal dimakan. Yang enggak boleh dimakan hanya untuk kesyirikan atau untuk sesajen saja. Jadi kalau dalam masalah itu Bu, boleh, nggak apa-apa, silakan makan, boleh, tidak masalah. Karena makan di rumah ahlul musibah pun itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi mengatakan makan di rumah ahlul musibah dan makan itu dibuat oleh ahlul musibah, maka itu hukumnya makruh. Itu pendapat Syafi'i dan Imam Nawawi yang madhabnya juga Syafi'i, karena gurunya gurunya Imam Syafi'i guru Imam Nawawi adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau madhab Hambali mengatakan haram kan gitu, haram makan di situ. Perbuatannya Bu, tapi bukan makanannya halal. Orang ayam rendang kok sama rendang itu, apalagi kari kambing nggak apa-apa, boleh. Aurat wanita pakai cadar, pakai apa tadi Bu? Madhab Jokowi. Nggak usah ya Bu, jangan bawa nama pemimpin kalau untuk melucu-melucu lah ya. Tapi memang tersebar di sana sini. Intinya saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa madhab yang terkenal kan ada 4 ya, Hambali, Maliki, Syafi'i sama Hanafi. 4 nih. Semuanya mewajibkan cadar, wajib. Bahkan Imam Syafi'i bilang apa? Matanya tok yang boleh nampak, matanya saja. Itu madhab Syafi'i. Jadi kalau kita ini mencela orang yang pakai cadar, kita salah. Kita nggak belajar. Hanya saja di luar daripada keempat mazhab ini banyak ulama berbeda pendapat. Jadi kalau dibandingkan keseluruhan para ulama kan banyak ulama kan banyak sekali. Nah, akan didapati bahwa jumhur sebagian besar ulama mengatakan cadar itu adalah sesuatu yang hasan. Hasan itu artinya apa? Baik, tapi tidak wajib. Nah, gitu dia. Karena ada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW masuk rumah beliau, di situ ada Asma adiknya Aisyah radhiyallahu anha, nggak pakai jilbab, nggak pakai tutup kepala, baru saja haid, berarti baru saja balik. Dan Nabi berkata sesungguhnya wanita itu kalau sudah balik dia maka tidak boleh terlihat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan ini telapak tangan bahasa kita dari sini sampai kemari. Dan bahkan sedikit ya, terakhir kan cerita haji tadi ya, tuan laki perempuan. Bapak ibu-ibu kalau lagi umroh lagi tawaf itu nggak boleh pakai sarung tangan yang nutup ini kan. Perempuan di Indonesia itu kan dia pakai dari sini, dia ada sarung tangan sampai sini, tapi ininya terbuka. Ininya terbuka. Kenapa ditutup? Takut apa tadi? Bersentuhan. Justru itu dilarang karena Nabi melarang wanita yang tawaf pakai sarung tangan, nggak boleh. Justru salah. Makanya ini harus diingatkan. Kalaupun dia bermadzhab Syafi'i udah nggak apa-apa lah. Khusus di Masjidil Haram pakai mazhabnya siapa tadi? Hambali, nggak apa-apa. Tapi tadi sekali lagi jangan cari anak ya. Maka kalau yang pakai cadar silakanlah dihargai ya, jangan sampai dicela. Saf terpisah saat sholat. Bapak udah pernah haji? Belum? Umroh sudah, tapi haji belum. Nah, kalau umroh kan sedikit Pak. Kalau haji, sholatnya itu di jalan-jalan sampai jauh lagi. Dan terkadang terputus-putus. Sah nggak sholatnya? Jawabannya sah sholatnya, tapi kalau terlalu jauh putusnya, tidak sempurna sholat, pahala sholat berjamaahnya. Kan bahasa Nabi, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya kesempurnaan saf berpengaruh terhadap kesempurnaan sholat, bukan berpengaruh kepada sah atau tidaknya sholat. Itu sah sholatnya tapi tidak sempurna. Itu ya. Adab-adab setelah adab sholat subuh, setelah sholat subuh. Hadisnya saya bacakan secara singkat. Dari sini kita bisa belajar. Yang pertama,
Man shallal ghadat fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Satu. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia setelah sholat subuh duduk. Duduk di mana ini? Di masjid. Enggak keluar dari masjid. Ngapain? Yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Ngeteh sama roti, sama ngopi. Ini keluar dari ini. Keluar dari ini nih, keluar dari tuntunan ini. Walaupun boleh. Jadi ini aja kaedahnya, sholat subuh berjamaah, duduk, berzikir. Jadi keluar dari ini, cerita, apa lagi? Minum kopi, main handphone, nonton ini tuh apa, nonton TikTok pula lagi dan apa segala macam. Ini keluar dari ini semua. Ya. Termasuk juga cita-cita itu. Tinggalkan itu semuanya, enggak lamanya, paling setengah jam lebih lah. Habis itu baru apa? Setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat. Maka dia dapat pahala apa? Haji dan umrah sempurna sampai 3 kali. Jadi kalau seandainya ada orang selesai sholat subuh, dia zikir, baca Quran atau mendengarkan kajian seperti ini. Kemudian dibandingkan dengan satu orang habis sholat subuh, dia langsung keluar, minum kopi, minum teh, ngobrol, terus cita-cita entah kemana sampai corona, omikron segala macam ini itu, sampai pecel, lontong lah, apalah segala macam. Nanti begitu mau syuruk masuk ke dalam masjid, sholat syuruk, boleh nggak? Boleh. Apakah sama pahalanya? Nggak sama. Gitu saja dia. Apakah dia dapat pahala haji dan umrah juga? Bukan urusan kita. Allah yang akan menilainya di situ. Tapi apakah boleh itu diamalkan? Boleh. Kan gitu. Jadi itu adab. Sekaligus tadi kita sampaikan, saat kajian sedang berlangsung, meninggalkan kajian untuk sholat syuruk. Niatnya baik, tapi tidak benar. Dan dia mendapatkan kerugian. Kenapa? Seandainya ketika dia duduk saja dan dia tidak sholat syuruk sama sekali pun, karena dia duduk di majelis ilmu, nggak sholat syuruk sama sekali demi apa? Mendengarkan ilmu, maka pahalanya lebih besar daripada dia sholat syuruk. Dan kalau dia paksakan sholat syuruk yang dia kerjakan itu pahalanya lebih kecil daripada duduk mendengarkan majelis ilmu walaupun sambil ngantuk-ngantuk tidur 5 menit 10 menit. Ya, wallahu a'lam. Itu cara yang tidak tepat. Saya kira ini perlu diingatkan. Wallahu a'lam. Demikian jam 8 kajian kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.